Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berziarah kepada salah satu wali kekasihnya Allah, yaitu Mbak Ilyas, yang mana beliau itu termasuk dzurriyyah daripada Sunan Ampel, dzurriyyah daripada Ronggo Warsito. Ini sebagaimana yang didhawuhkan Mbah Maimun kepada Al-Fakir, bahwa kebanyakan para kiai-kiai di tanah Jawa itu min dzurriyyatir Rasul, meskipun beliau itu tidak intisab. Ya, alhamdulillah, saya pernah mendengar langsung dari guru saya almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Subadar ketika beliau bercerita tentang walinya Allah. Ada seorang sayyid namanya Sayyid Ahmad, kalau tidak salah Sayyid Ahmad Al-Bahar. Ini insya Allah juga dimuat dalam kitab Tadhkirun Nas, insya Allah, karya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau suatu saat bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayyul a'mal afdol ya Rasulullah fi akhir zaman. Kalau tidak salah begitu. Beliau Sayyid Ahmad langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik di zaman akhir ini? Rasulullah menjawab, iqamatuka baina yaday waliyillahi, yaitu ziarah kamu, menghadap kamu ya, kepada salah satu walinya Allah ya. Beliau bertanya lagi, hayyan ammayitan, dalam keadaan wali itu hidup atau sudah wafat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hayyan wa mayyitan, baik wali itu masih hidup atau sudah wafat, karena hidup dan wafatnya wali itu sama, tidak ada bedanya. Alhamdulillah, kami bahagia dan husnudzon bahwa kita yakin telah disambut oleh Mbak Ilyas, dan kami berharap kita semua sekeluarga diwafatkan sebagaimana wafat beliau, yaitu husnul khotimah, dan nantinya di akhirat dikumpulkan sama beliau. Amin. Beliau Kiai Ilyas, sebagaimana yang diceritakan oleh putra beliau Kiai Husin, yang insya Allah sebentar lagi kita akan ziarah kepada beliau. Beliau ini secara zahir tidak pernah kenal sama Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang, seorang ulama ahlul bait yang sangat terkenal. Tapi secara batiniah beliau sangat akrab dengan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, bahwa beliau ini hampir setiap malam menjumpai Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih untuk mengajak beliau ke Mekah. Itulah alam para wali, itulah makom para aulia Allah yang kita harus taslim. Kita iman kepada ilmu-ilmu beliau, haliyah beliau, jangan sampai menentang. Itulah para ahli waris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari beliau ya. Beliau ini termasuk salah satu cucunya Pak Raden Ronggo Warsito, santri daripada Ki Hasan Besari, yang terkenal pertama beliau nakal dan akhirnya beliau disuruh berpuasa, kalau tidak salah 40 hari di atas air dengan duduk di atas bambu, satu bambu yang dipalangkan di atas air sungai. Jadi 40 hari 40 malam beliau tidak makan dan tidak tidur.
wali itu kalau sudah diangkat derajatnya, kita sulit untuk membayangkan sebagaimana Kiai Muhammad Murtado bin Syuhada Pasuruan itu pernah ziarah ke makam satu wali. Beliau tidak terasa bahwa waktunya itu sudah mencapai 40 hari lebih. Ya. Setelah beliau diingatkan kepada seorang, berapa hari engkau ada di pesarean? Cuma sebentar. Tidak, kamu itu 40 hari lebih. Akhirnya beliau sadar baru. Beliau merasa lapar, merasa lemas. Karena memang beliau sudah 40 hari, 40 malam tidak makan. Ya, itulah Kiai Muhammad Murtado bin Syuhada Pasuruan yang menurunkan Kiai Muhammad Murtado Seladi, Kiai Ja'far Shodiq, Kiai Nazim, itu semua banyak ya, yang beliau itu keturunannya daripada Mbah Soleh Semendi. Ya, itulah yang dialami juga Mbah Ronggo Warsito ketika mondok di Ponorogo Kiai Hasan Besari. Ya, akhirnya beliau mendapatkan ilmu laduni. Banyak ajaran-ajaran beliau tentang tasawuf, termasuk niat sholat daim. Ya, itu banyak yang menyalahartikan bahwa tidak usah sholat, yang penting niat sholat daim, niat sholat selamanya. Karena apa? Sholat itu untuk lidzikri, untuk selalu zikir kepada Allah. Artinya Mbah Ronggo Warsito mengajak kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Fis sholat wa kharijis sholat. Ya, wa kharijas sholat, di dalam waktu sholat dan di luar sholat. Ya, itu maksudnya. Jadi hati kita selalu sholat, tunduk kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Mbah Ronggo Warsito ini berteman dengan Kiai Abdul Manan di Pomonggolo, pendiri Pondok Termas. Juga berteman dengan Pangeran Diponegoro, tapi secara umur lebih sepuh Pangeran Diponegoro waktu ada di Tegal Sari Ponorogo. Ini Mbak Ilyas salah satu cucu dari beliau yang telah berhasil mengikuti jejak para datuknya sehingga beliau wusul kepada Allah. Ya, tapi kita tidak bisa meniru beliau, tapi niru semampu kita. Tashabbahu birrijal, kalau tidak salah begitu. Fa tashabbahu wa illam takunu mithlahum. Innat tashabbuha birrijali falahu. Ya. Tirulah, mirip-miriplah dengan mereka. Jika kamu memang tidak bisa persis seperti mereka, maka sesungguhnya meniru sedikit-sedikit daripada haliyah dan amaliyah para wali-wali Allah itu falahu, merupakan kesuksesan, kebahagiaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapat taufik hidayah dari Allah, bisa meniru amal-amal beliau walaupun bil usyri kazakati, 1/10 sebagaimana mengeluarkan zakat pertanian. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.